Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Dwi Lutfitriani, NIM 2018 0510406 dari kelas Masalah Dunia Islam A. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi dari sebuah jurnal berjudul Strategi Arab Saudi Sunni dalam Persaingan Penyebaran Ideologi Islam Terhadap Iran, Syiah dalam Konflik Yaman. Baik, kita mulai pada pendahuluan mengenai konflik Yaman sendiri. Konflik Yaman dijuluki sebagai krisis kemanusiaan terburuk oleh PBB. Mengapa dikatakan demikian? Dikatakan demikian karena Yaman sendiri memiliki historikal permasalahan dalam negeri yang cukup kompleks, seperti misalnya permasalahan stabilitas politik yang rendah dan juga stabilitas ekonomi yang masih rendah. Lalu berdasarkan permasalahan ini, pemerintah negara Yaman dianggap tidak mampu dan gagal dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam negeri. Inilah yang dijadikan momentum oleh kelompok oposisi Houthi atau pemberontak Houthi untuk dapat menggulingkan pemerintah Yaman yang menduduki Yaman pada masa itu. Lalu apabila kita lihat pemetaan persaingan ideologi antara Arab Saudi dan juga Iran, seperti yang teman-teman lihat di slide yang ada di layar, di sini Yaman terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu government, pemerintah Yaman, yang dilatar belakangi oleh ideologi Sunni, dan juga kubu oposisi Houthi yang dilatar belakangi oleh ideologi Syiah. Nah, di sini atas perbedaan ideologi Islam yang dianut oleh kedua belah pihak atau dua kubu ini menjadikan negara-negara di Timur Tengah yang memiliki ideologi serupa untuk dapat turut mengintervensi permasalahan ini dengan atas dasar kesamaan ideologi. Seperti misalnya Arab Saudi menyokong government Yaman atau pemerintah Yaman untuk turut menumpas habis pemberontak atau oposisi Houthi agar ideologi-ideologi Syiah tidak menyebar di negara Yaman. Dan begitu pula sebaliknya, Iran sebagai negara role model Syiah di Timur Tengah turut membantu oposisi Houthi agar ideologi Sunni tidak masuk dan menyebar di badan negara Yaman. Dan sebenarnya kedua intervensi dari kedua negara inilah yang semakin lama semakin memperburuk keadaan krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman. Dan sebenarnya ya di sini Iran melakukan sebuah pelanggaran terhadap Yaman seperti itu, yaitu pelanggaran mengenai larangan intervensi terhadap suatu negara berhak daulat. Kita ada dalam pasal 2 ayat 4 di Piagam PBB. Tapi kenapa Iran masih terus melakukan intervensi? Ini berkaitan dengan visi yang dipegang teguh oleh Iran, yaitu di Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran di pasal 12 dan juga 72, di mana mereka menekankan prinsip Syiah Imamiyah yang merupakan sebagai prinsip dasar dalam negara atau teokrasi. Jadi di sini Syiah ideologi Syiah ini mereka tidak hanya atas dasar beragama tapi juga atas dasar bernegara seperti itu. Jadi tidak ada batasan-batasan mau itu geografis atau hal-hal lain untuk dapat menghentikan Syiah, untuk dapat menyebarkan ideologi Syiahnya seperti itu. Itu dari sudut pandang ideologi. Lalu bagaimana dari sudut pandang geografis? Yaman ini memiliki kondisi geografis yang sangat-sangat strategis seperti itu, dengan curah hujan yang baik, kondisi tanah yang subur, dan juga posisi yang strategis di Bab Al-Mandeb inilah yang menjadikan antara Iran dan juga Arab Saudi saling berebut kekuasaan untuk mendapatkan perhatian dan juga Yaman kayak gitu. Di sini saya mengambil rumusan masalah bagaimana strategi Arab Saudi dalam menyebarkan ideologi Sunni pada kasus konflik Yaman. Di sini saya menggunakan kerangka berpikir teori realisme ofensif, di mana teori ini merupakan turunan dari neorealis atau realisme struktural, di mana menurut realisme ofensif dunia itu ada di bawah condition of anarchy atau kondisi anarki, di mana tidak ada otoritas di atas negara yang dapat menjamin keselamatan ataupun keberlangsungan hidup suatu negara. Karena itu, menurut realisme ofensif, hegemonilah yang bisa menjadi jawaban suatu negara untuk dapat survive dan juga bertahan hidup dan untuk bisa merasa aman dari kondisi dunia atau tatanan internasional yang anarki. Sebenarnya dengan adanya realisme ofensif inilah yang kemudian menjadikan kondisi konfliktual semakin memanas dalam kondisi anarki dunia. Lalu kita beranjak pada hasil temuan diskusi. Di sini Arab Saudi lebih menekankan pada
menggait aktor-aktor internasional seperti GCC dan juga Liga Arab untuk dapat membantu dalam menanggulangi permasalahan yang ada di konflik Yaman seperti itu, dan juga memberikan bantuan kemiliteran, uh, dan juga memberikan sokongan-sokongan seperti itu, dan juga melakukan pendekatan kerjasama strategis terhadap pemerintah Yaman sejak lama, karena pemerintah Yaman memang sudah dilatar belakangi oleh kesamaan ideologi Sunni tersebut. Lalu beda dengannya dengan Arab Saudi, Iran lebih menekankan pada kerjasama dengan jaring masyarakat lokal. Nah di sini misalnya dengan menjalin hubungan dengan kelompok Syiah Houthi seperti itu, karena memiliki kesamaan ideologi yang serupa. Selain itu juga Iran memberikan sokongan-sokongan logistik militer untuk memperkuat posisi Houthi dan bisa menggulingkan pemerintah Yaman seperti itu. Nah di sini perbedaan ya yang cukup terlihat antara Arab Saudi dan juga Iran, mungkin mereka menggunakan strategi yang serupa, yakni realisme ofensif. Mereka sama-sama ingin menciptakan hegemoni di situ di Yaman, tapi mereka memiliki pendekatan aktor yang berbeda. Kalau Arab Saudi lebih menekankan pada aktor internasional, dan kalau misalnya uh, Iran lebih menekankan pada aktor-aktor jejaring masyarakat lokal seperti itu. Ya, dari sinilah mereka memiliki titik fokus yang berbeda, di mana kedua negara ini saling mengintervensi satu sama lain untuk bisa mencapai sebuah hegemoni agar bisa tercipta rasa aman dari kekhawatiran dari pengambilan alihan Yaman dari ideologi lawan seperti itu. Lalu kita beranjak pada kesimpulan di sini. Krisis kemanusiaan yang Yaman ini semakin diperburuk dengan adanya intervensi antara Arab Saudi dan juga Iran, di mana kedua negara ini menggunakan strategi yang serupa, yakni realisme ofensif, atau pandangan yang serupa yaitu realisme ofensif, hanya saja memiliki pendekatan aktor yang berbeda. Lalu dengan pendekatan aktor yang berbeda ini, ternyata Iran itu jauh lebih efektif pendekatannya melalui jejaring masyarakat lokal seperti ini, dan itu dapat dilihat dengan kondisi hingga saat ini. Keberhasilan atau hegemoni di kasus Yaman ini diperoleh oleh Iran beserta sekutunya Houthi yang bisa mengambil posisi hegemoni di negara Yaman. Baik, kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.